Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan studi kasus grafika komputer yang berjudul Pengembangan Peta 3 Dimensi Interaktif Menggunakan Unity. Di sini kelompok kami terdiri dari Yasin Alfiahya, Septari Triana, dan Ilham Gifari. Topik yang akan dibicarakan adalah latar belakang, tujuan, sistem requirement, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakang dibuatnya studi kasus ini adalah karena pada zaman dahulu peta 2 dimensi masih banyak digunakan dalam membuat sebuah informasi ataupun pemetaan bangunan atau yang disebut juga dengan topografi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan peta 2 dimensi ini dianggap kurang mampu dalam memberikan informasi yang jelas dan detail. Karena itu, peta dengan teknologi 3 dimensi mulai banyak digunakan dalam pemberian informasi yang lebih detail kepada penggunanya. Nah, dalam pembuatan peta 3 dimensi ini membutuhkan suatu aplikasi 3 dimensi yang mampu untuk membuat teknik visualisasi yang sempurna. Seperti contohnya yaitu Unity, di mana Unity ini dapat digunakan dalam membuat simulasi arsitektur bangunan dan memiliki fungsi dalam menampilkan kondisi lingkungan hampir serupa dengan dunia nyata. Dengan bantuan aplikasi Unity ini, peta 3 dimensi mulai digunakan untuk memberikan penggambaran yang lebih detail, bahkan menambah nilai jual dalam strategi pemasaran. Next. Latar belakang. Studi kasus mengenai Unity ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, yakni pada objek pengembangan peta interaktif 3D. Selain itu, studi kasus mengenai pembangunan peta interaktif 3D telah dilakukan sebelumnya, menggunakan Unreal Engine yang menghasilkan peta interaktif 3D berbasis desktop. Pembangunan peta interaktif ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi secara detail. Next up. Tujuan. Pertama ada more detail, itu memberikan informasi dan gambaran yang lebih detail. Kedua ada edutainment, studi kasus ini juga dapat mengembangkan pemanfaatan 3D pada game engine untuk edutainment. Ketiga ada simplicity, memberikan manfaat dalam memudahkan pengguna memperoleh informasi. Keempat ada development, studi kasus ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti sejarah, industri, sehingga seseorang akan dapat mempelajari suatu objek tanpa harus melakukan biaya yang banyak. Next stop. Tahapan. Pertama ada survei lokasi dan pengambilan data. Pada tahap ini dilakukan perizinan pembuatan peta 3 dimensi pada target pembuatan serta melakukan survei terhadap lokasi yang ditentukan. Pada tahap ini juga data-data berhubungan yang dibutuhkan untuk membangun peta 3D akan dikumpulkan. Yang kedua ada perancangan desain aplikasi. Dalam tahap ini dibuat rancangan desain aplikasi dengan menggunakan Iconic Practice yang merupakan bagian dari metode pengembangan aplikasi yang digunakan, yaitu Agile Iconic Practice. Yang keempat ada perancangan peta 3D. Dalam tahap ini, objek-objek 3D yang berada di area gedung penelitian akan diciptakan. Objek dapat dibuat melalui SketchUp, kemudian diekspor menjadi file dengan eksistensi yang dapat diterima oleh Unity 3D. Yang keempat ada testing. Pada tahap ini dilakukan analisis lanjut penelitian. Testing ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah aplikasi ini sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan. Next in. Yang selanjutnya yaitu sistem requirement, di mana sistem requirement dari pembuatan peta 3 dimensi ini membutuhkan setidaknya 5 bagian. Yang pertama yaitu perancangan GUI, di mana pada perancangan GUI ini proses dimulai dari perancangan GUI atau Graphical User Interface dari storyboard. Kemudian yang kedua adalah Dynamic Workflow, di mana di dalamnya berisi use case model. Selanjutnya yang ketiga adalah Robustness Diagram, di mana pada sistem requirement ini gambar objek dari suatu use case yang tujuannya untuk menyempurnakan tes use case dan model objek itu sendiri. Yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek. Dan yang terakhir yaitu test case, yaitu suatu rancangan untuk rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh user.
Berikut adalah alur sistem requirement yang dibuat dalam pembuatan peta tiga dimensi ini. Yang pertama yaitu pembuatan GUI prototype, yang kemudian akan dijelaskan melalui use case model dan masuk melalui robustness diagram, sequence diagram. Jika sequence diagramnya ini nanti menghasilkan gambar yang kurang sesuai, maka akan kembali lagi melalui use case. Dan jika sudah sesuai, maka akan diadakan yang namanya test case. Setelah test case ini dibuat, maka akan disempurnakan dengan kode-kode untuk membuat sistem requirement ini berjalan dengan lancar. Next. Yang berikutnya adalah analisis pemilihan navigasi, di mana yang pertama yaitu dibuat sebuah perintah bergerak ke depan menggunakan tombol W atau panah ke atas. Hasilnya adalah menggerakkan karakter sesuai dengan arah atas. Alasan dari penggunaan ini adalah banyak digunakan dalam game 3 dimensi yang populer. Yang selanjutnya yaitu bergerak ke kanan menggunakan tombol D atau panah ke kanan. Hasilnya adalah menggerakkan karakter sesuai dengan arah kanan. Dan alasannya yaitu banyak digunakan dalam game 3 dimensi yang populer. Selanjutnya bergerak mundur. Bergerak mundur ini bisa dilakukan dengan tombol S atau panah ke bawah, di mana menghasilkan menggerakkan karakter sesuai dengan arah mundur. Alasan dari pembuatan bergerak mundur dengan tombol S ini adalah karena banyak digunakan dalam game 3 dimensi yang populer. Yang selanjutnya yaitu bergerak ke kiri menggunakan tombol A atau perintah kiri. Hasilnya adalah menggerakkan karakter sesuai dengan arah kiri, dengan alasan karena banyak digunakan dalam game 3 dimensi yang populer. Yang selanjutnya adalah dapat melihat ke sekitar menggunakan gerakan mouse. Hasilnya adalah mengubah arah pandangan atau melihat sekitar sesuai dengan gerakan mouse. Alasan dari gerakan mouse ini adalah untuk memudahkan pengguna melakukan gerakan juga umum untuk digunakan. Dan yang terakhir yaitu melompat dengan menggunakan tombol spasi yang akan menghasilkan menggerakkan karakter untuk melompat. Alasan penggunaan spasi ini adalah karena banyak digunakan dalam game 3 dimensi yang populer. Next. Summary terakhir, development atau pengembangan peta 3 dimensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam game engine. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan sebagai alternatif dalam penyampaian informasi mengenai proses bisnis yang terjadi. Yang kedua, spesifikasi sangat disarankan untuk menggunakan spesifikasi minimum dalam menjalankan aplikasi peta 3D. Yang ketiga, performa aplikasi peta 3D perpustakaan ITS dipengaruhi oleh spesifikasi komputer, konektivitas, dan web browser yang digunakan karena tidak semua web browser mampu menjalankan Unity Web Player seperti Microsoft Edge. Yang keempat, rendering. Untuk meringankan proses rendering dan pengguna untuk membaca peta, dilakukan penggabungan scan setiap wilayah. Dan yang terakhir, local rendering. Local rendering yang terjadi hanya pada saat player berada di dekat objek. Dilakukan untuk mengurangi kapasitas file pemodelan. Saya rasa cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.